Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, saya Nailis Wildani, mahasiswi program studi ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Nah, video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir pada mata kuliah Politik Timur Tengah yang diasuh oleh Bapak Muhammad Talal MM MSI. Oke, baik. Pada video ini kita akan membahas mengenai Arab Spring, meliputi kronologi dan faktor penyebab terjadinya Arab Spring. The Arab Spring merupakan bahasa politik yang mulai populer dalam kancah perpolitikan internasional sejak Januari 2011 lalu. Arab Spring merupakan istilah untuk menunjukkan kejatuhan berderet rezim-rezim otoriter yang ada di negara-negara Arab. Dimulai dengan jatuhnya rezim Ben Ali yang ada di Tunisia yang sudah menjabat kurang lebih selama 23 tahun, dilanjutkan dengan tergulingnya kekuasaan Husni Mubarak di Mesir, kemudian ke Libya yang berhasil mengakhiri era kediktatoran Muammar Gaddafi yang sudah berlangsung kurang lebih selama 40 tahun. Dilanjutkan oleh Yaman, Bahrain, dan Suriah. Rakyat Arab menyebut peristiwa politik penting ini dengan sebutan As-Saurat Al-Arabiyah, yaitu revolusi yang akan mengubah tatanan menuju masyarakat dan bangsa ideal. Setelah sekian lama dipimpin dengan sistem otoriter dengan kekuasaan yang tidak dibatasi yang mengekang kebebasan masyarakat, serta melahirkan kesenjangan antara elit atau penguasa yang hidup mewah dengan rakyat yang miskin. Orang Barat menyebutnya dengan Arab Springs atau musim semi Arab atau Al-Rabi' Al-Arabi, yaitu musim yang menjadi titik awal pertumbuhan demokrasi di negara-negara Arab. The Arab Spring bukanlah peristiwa yang terjadi secara konstan dan begitu saja. Arab Spring dilatar belakangi oleh kondisi sosial politik dan ekonomi negara-negara Arab jauh sebelum gejolak ini terjadi. Gejolak The Arab Spring adalah peristiwa yang bermula dari Tunisia ketika seorang pemuda pedagang kaki lima yang berusia 26 tahun yang bernama Mohamed Bouazizi melakukan aksi protes terhadap kekejaman pemerintah lokal di bawah rezim otoriter Ben Ali. Bouazizi melakukan aksi bakar diri yang berhasil menyita perhatian publik nasional maupun internasional pada Jumat 17 Desember 2010. Aksi bakar diri yang dilakukan oleh Bouazizi tidak memiliki motif politik atau ideologi tertentu, tapi murni demi harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Bermula pada pagi hari Jumat 17 Desember 2010 tersebut, ketika Bouazizi tengah menata dan merapikan barang dagangannya di tempat ia biasa berjualan, yaitu di Sidi Bouzid, 190 mil atau 300 km di selatan Tunisia. Ketika ia tengah menata dan merapikan barang dagangan yang hendak dijual tersebut, Bouazizi dihampiri oleh 3 oknum aparat yang memberitahu bahwa Bouazizi tidak memiliki izin untuk berjualan pada hari itu. Sudah lumrah diketahui bahwasanya setiap pedagang yang ada di Sidi Bouzid wajib membayar upah suap kepada aparat. Upah suap tersebut dimaksud sebagai izin untuk berjualan. Nah, untuk Bouazizi sendiri, Bouazizi wajib menyetor denda sebanyak 10 dinar atau setara dengan 7 US dollar. Bouazizi tidak mampu membayar karena ia tidak memiliki cukup uang. Ketika dihampiri oleh 3 oknum aparat tersebut, Bouazizi tidak mau mengalah dan menyerah begitu saja, sehingga terjadilah adu mulut antara Bouazizi dengan oknum aparat tersebut. Bouazizi ditampar, wajahnya diludahi, timbangannya disita, dan gerobaknya juga disita, serta mendiang ayahnya dihina oleh aparat tersebut. Begitulah perlakuan aparat terhadap Bouazizi yang lemah itu. Sikap tidak berdaya atas kesewenangan aparat yang diterimanya membuat Bouazizi ingin melaporkan apa yang dialaminya kepada Gubernur Sidi Bouzid. Namun pengaduan atas nasibnya tersebut tidak mendapatkan perhatian khusus dari Gubernur Sidi Bouzid. Bahkan Gubernur menolak untuk melihat dan mendengar langsung pengaduan dari Bouazizi. Karena frustasi dengan situasi yang dihadapinya itulah, maka Bouazizi berkata, "Jika Anda tidak mendengar saya akan membakar diri saya." Lontaran kalimat yang dikeluarkan oleh Bouazizi tersebut ternyata bukan hanya ancaman semata. Bouazizi benar-benar nekat melakukan aksi yang di luar nalar akal sehat manusia. Kurang dari 1 jam kemudian, Bouazizi kembali ke kantor gubernur dengan tidak ditemani oleh seorang pun anggota keluarganya. Bouazizi kembali dengan membawa 2 botol bensin, lalu membakar dirinya tepat di depan kantor gubernur pemerintah daerah Sidi Bouzid.
Aksi bakar diri atau self-immolation yang dilakukan oleh Bouazizi segera mendapatkan perhatian luas melalui pemberitaan nasional maupun internasional. Kemudian Bouazizi langsung dilarikan ke rumah sakit dan juga sempat dibawa ke rumah sakit kota Bin Arous dekat Tunis. Di sana ia menjalani perawatan di Trauma Center dan Burn. Hanya sehari berselang Bouazizi membakar dirinya, massa kemudian turun dan melakukan aksi unjuk rasa, hingga menyebabkan kerusuhan di kota tersebut. Bahkan aparat juga sempat kewalahan dalam mengatasi kerusuhan yang disebabkan oleh unjuk rasa ini. Semua jejaring sosial seperti Facebook dan YouTube juga ikut membagikan gambar dari aksi ini. Nah, dalam upaya memadamkan kerusuhan inilah Presiden Tunisia Ben Ali mendatangi Bouazizi yang tengah dirawat di rumah sakit sebelum meninggal. Namun kunjungan presiden tersebut tidak juga mampu memadamkan semangat perlawanan dari rakyatnya yang melakukan aksi unjuk rasa. Tepat 17 hari setelah aksi bakar diri tersebut pada 4 Januari 2011, Bouazizi menghembuskan nafas terakhirnya. Pada hari itu, kurang lebih 5.000 orang ikut ambil bagian dalam proses pemakamannya. Keesokan harinya, Bouazizi dimakamkan di pemakaman Bennour Garat, 10 mil dari Sidi Bouzid. Setelah kematian Bouazizi, gerakan perlawanan terus terjadi hingga kekerasan meningkat terus-menerus, bahkan semakin mendekati ibu kota negara, Tunis. Pada tanggal 27 Desember 2010, sekitar 1.000 warga bersama-sama dengan penduduk Sidi Bouzid mengekspresikan solidaritas dengan menyerukan suatu aksi bersama menentang pemerintahan. Pada saat yang sama, sekitar 300 pengacara mengadakan sebuah aksi demo dekat pemerintahan istana di Tunis. Demonstrasi kembali dilanjutkan pada tanggal 29 Desember. Pada tanggal 30 Desember 2010, aparat membubarkan demonstrasi damai di Monastir dengan menggunakan kekerasan untuk mengganggu demonstrasi lebih lanjut di Sbika dan Cheba. Tanggal 3 Januari 2011, demonstrasi dilakukan dekat kota Tala dengan mengusung isu pengangguran dan tingginya biaya hidup. Demonstrasi ini berujung ricuh dan aparat mengirim pasukan anti huru-hara untuk membubarkan para demonstran karena merusak bangunan, membakar ban, membakar sebuah bus, dan membakar 2 mobil kelas pekerja pinggiran. Aparat militer juga dikerahkan di banyak kota di seluruh negeri. Banyak faktor yang menjadi pemicu sehingga aksi tersebut terus berlangsung di seluruh negeri, termasuk pemberitaan masif dari Al Jazeera yang diambil langsung oleh masyarakat Tunisia melalui kamera telepon seluler, dan kemudian disebarkan melalui YouTube dan Facebook, dan kemudian disebarkan lagi melalui Twitter, bahkan kabel pemberitaan atau Wikileaks. Peran media yang memberitakan kekejaman aparat rezim di bawah rezim Ben Ali tersebutlah yang menjadi faktor penting dan utama bangkitnya gerakan massa untuk menggulingkan Ben Ali yang tidak lagi mampu ditangani oleh aparatur negara. Inilah era kebangkitan gerakan sipil atau people power untuk melawan kendali negara yang sebelumnya tidak pernah terjadi di Tunisia sejak Tunisia merdeka, yaitu pada tahun 1956. Nah, dalam menanggapi kebangkitan kekuatan sipil inilah Ben Ali menyatakan negaranya dalam keadaan darurat. Bahkan Ben Ali juga berjanji dalam pidatonya menyambut demonstrasi akan menurunkan harga pangan, menjamin kebebasan politik, media massa, dan berjanji akan mundur dari jabatan presiden pada tahun 2014. Pada saat itu, Ben Ali mengatakan kepada rakyatnya untuk menciptakan sekitar 300.000 lapangan kerja dalam jangka waktu 2 tahun untuk mengurangi tingkat pengangguran. Janji politik yang diucapkan oleh Ben Ali tersebut sebagai upaya untuk meredam kemarahan publik terhadap rezim otoritarian yang dia bangun sejak menggulingkan Bourguiba pada tanggal 7 November 1987. Namun demikian, upaya politik yang dilakukan oleh Ben Ali termasuk dengan mengunjungi Bouazizi di rumah sakit sebelum meninggal sama sekali tidak membuahkan hasil. Demonstrasi terus saja berlangsung di seluruh wilayah negeri. Dan pada akhirnya, era kekuasaan Ben Ali yang dibangun di atas tangan besi tersebut berakhir setelah menyatakan mundur dari kursi kekuasaannya sebagai Presiden Tunisia pada tanggal 14 Januari 2011, sekitar pukul 16 waktu setempat. Keputusan Ben Ali untuk mundur dan meninggalkan Tunisia secepatnya karena 2 faktor. Pertama, gerakan massa di seluruh negeri semakin kuat yang tidak lagi mampu dikendalikan oleh aparatur negara.
Para demonstran yang pada awalnya turun ke jalan sebagai bentuk solidaritas atas meninggalnya Bouazizi, selanjutnya menuntut pemecatan kepala aparat setempat Khaled Ghazouani di Kiev. Ben Ali tentu menyadari bahwa kekuatan massa yang semakin besar melawan rezimnya akan berujung pada tuntutan pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan, dan kemudian dia akan dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan atas meninggalnya beberapa demonstran. Kedua, dukungan Barat tidak datang pada masa krisis di mana dia sedang membutuhkannya. Bahkan Prancis tidak bersedia memberinya suaka politik sehingga Ben Ali akhirnya melarikan diri ke Arab Saudi. Presiden Barack Obama menyambut positif gerakan protes dari para demonstran. Tidak adanya dukungan Barat, terutama Amerika, yang dibutuhkan oleh Ben Ali karena Tunisia bukanlah negara yang menjaga kepentingan utama bagi Washington. Tunisia bagi Washington dan sekutunya adalah a peripheral interest. Tunisia tidak mempunyai suplai minyak yang banyak dan juga tidak ada gerakan Islam yang menjadi ketakutan Washington dari The Arab Spring yang siap merebut kekuasaan. Tumbangnya rezim kuat Ben Ali di Tunisia oleh gerakan People Power yang diberitakan oleh media-media internasional mempunyai efek domino terhadap negara-negara lain di dunia Arab. Efek domino tersebut karena faktor-faktor yang menjatuhkan rezim Ben Ali di Tunisia juga terdapat pada negara-negara lain di dunia Arab. Bahkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada banyak negara Arab lebih parah jika dibandingkan dengan Tunisia. Berakhirnya era kekuasaan Ben Ali ini tersebar dan menjadi berita hangat di seluruh negara-negara Arab, bahkan dalam dunia internasional. Kejatuhan rezim Ben Ali ini menjadi inspirasi bagi masyarakat-masyarakat di negara Arab lainnya untuk membangun kekuatan gerakan massa melawan rezim yang diktator. Dari sanalah gejolak revolusi The Arab Spring di Timur Tengah bermula. Nah, Mesir merupakan salah satu negara yang terkena efek domino dari tumbangnya rezim otoriter Ben Ali di Tunisia. Beberapa hari setelah dunia mengetahui tumbangnya rezim otoriter Ben Ali di Tunisia, rakyat Mesir turun ke jalan dan menuntut pengunduran diri Presiden Hosni Mubarak yang dinilai otoriter, korup, dan gagal membangun Mesir selama 30 tahun masa kekuasaannya. Gerakan rakyat di Mesir memiliki kesamaan dengan gerakan rakyat di Tunisia. Gerakan ini tidak dituntun oleh seorang tokoh khusus, tetapi benar-benar dituntun oleh media sosial, seperti layanan pesan khusus melalui telepon seluler, Facebook, dan Twitter. Kejadiannya juga hampir sama, yaitu ketika seorang pemuda Mesir bernama Khalid Said yang meninggal akibat penyiksaan oleh intelijen Mesir. Karena itu, pemerintahan Presiden Hosni Mubarak benar-benar terancam dengan bersatunya jutaan kekuatan rakyat yang menuntut dirinya mundur. Begitu khawatirnya akan aksi massa, otoritas berwenang pada hari Jumat 28 Januari 2011 menutup layanan internet dan telepon seluler, serta mengerahkan pasukan elit bersenjata lengkap termasuk tank dan mobil anti huru-hara. Warga Mesir sejak 25 Januari 2011 turun ke jalan menuntut pergantian rezim dan akhirnya berhasil merayakan kemenangan pada 11 Februari 2011 setelah mereka mendengar Wakil Presiden Umar Sulaiman melalui televisi yang memberitahukan kepada seluruh warga Mesir bahwa Presiden Hosni Mubarak mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Agung Militer. Dua peristiwa yang berhasil menggulingkan rezim otoriter Ben Ali di Tunisia dan Hosni Mubarak di Mesir berhasil menyadarkan masyarakat Arab bahwa mereka dapat membawa perubahan di negaranya tanpa harus mengandalkan bantuan dari Amerika Serikat maupun komunitas internasional. Setelah Hosni Mubarak dinyatakan mundur, demonstrasi-demonstrasi anti pemerintahan sudah mulai terjadi di ibu kota di kawasan negara-negara Timur Tengah seperti di Aljazair, Yaman, dan Bahrain. Sejumlah pemimpin negara lainnya seperti Suriah dan Jordania mengantisipasi efek domino tersebut dengan menjanjikan dan melakukan serangkaian pembaruan ekonomi dan politik. Oke, nah sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita ke pembahasan kedua, yaitu faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya Arab Spring. Sebelum The Arab Spring bergejolak, negara-negara Arab yang terkena efek dari Arab Spring memiliki kesamaan kondisi sosial politik dan ekonomi, khususnya negara Tunisia, Mesir, dan Suriah, yang pada akhirnya mempengaruhi The Arab Spring bergejolak. Pertama,
Ketiga negara tersebut masing-masing dipimpin oleh pemimpin otoriter yang berkuasa cukup lama serta pemimpin yang meraih kekuasaan dengan tidak melalui proses pemilihan yang demokratis. Di Tunisia, Ben Ali berkuasa sejak tahun 1987 melalui kudeta tidak berdarah. Ben Ali mengkudeta Habib Bourguiba setelah dia diangkat menjadi Perdana Menteri 1 bulan sebelumnya. Di Mesir, Husni Mubarak menjadi Presiden Mesir pada tahun 1981 setelah Anwar Sadat terbunuh. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden. Di Suriah, perjalanan Bashar al-Assad untuk menjadi Presiden Suriah karena menggantikan ayahnya Hafiz al-Assad yang meninggal pada 10 Juni 2000. Jauh sebelum Hafiz al-Assad meninggal dunia, Bashar al-Assad sebenarnya sudah dipersiapkan untuk menggantikan ayahnya yang sudah tua. Kedua, ketiga negara tersebut membangun rezim politik dengan sistem satu partai. Di Tunisia, Ben Ali menguasai panggung politik dengan Rassemblement Constitutionnel Démocratique atau RCD. Di Mesir, Mubarak berkuasa bersama dengan Partai Hizbul Watan atau HW. Di Suriah, Al-Assad menguasai panggung politiknya dengan dominasi Partai Ba'ath. Ketiga, negara-negara tersebut mempunyai banyak catatan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, serta membatasi ruang berekspresi kepada rakyatnya, termasuk dengan tidak adanya kebebasan pers. Nah, teman-teman bisa melihat dan membaca sendiri kondisi sosial politik negara-negara Arab. Tabel ini juga memuat tingkat buta huruf serta pelanggaran HAM yang terjadi di Tunisia, Mesir, dan Suriah. Keempat, krisis ekonomi dan pengangguran melanda rakyat yang dipimpinnya serta meningkatnya tingkat pengangguran. Kondisi kemiskinan dan tingginya pengangguran yang dirasakan sejak zaman kolonialisme hingga sekarang masih dialami. Padahal, kawasan Timur Tengah memiliki sumber daya alam minyak yang melimpah, sementara negara-negara tetangga mereka di kawasan Eropa telah menikmati kemakmuran di abad ke-20. Rata-rata, pendapatan per kapita rakyat di kawasan Timur Tengah hanya berkisar $2 per hari. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya faktor bergejolaknya The Arab Spring karena dua hal, yaitu pertama, kelompok-kelompok intelektual yang bergerak untuk perubahan rezim atau untuk demokrasi sudah lama tumbuh dan terus bergerak untuk membangun kesadaran masyarakat. Kedua, peran media massa. Pemberitaan itulah yang membangkitkan kesadaran dan gerakan yang sama di beberapa negara-negara Arab, termasuk di Mesir dan Suriah. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah bersedia menonton video ini hingga akhir. Untuk referensi yang saya gunakan, bisa teman-teman cek di kolom deskripsi. Jika video ini memberi manfaat, silahkan teman-teman meninggalkan jejak dengan klik tombol suka. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan atau kurang dimengerti, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.